Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teori yang pertama adalah teori Brahmana. Brahmana disebut juga dengan pendeta ataupun pemuka agama. Teori Brahmana dikemukakan oleh Vanler. Vanler mengatakan bahwa kaum Brahmana lah yang memiliki peran dalam menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, kaum Brahmana ini datang ke Indonesia ngapain? Mereka datang ke Indonesia atas undangan dari kepala suku untuk mengajarkan agama Hindu sekaligus menobatkan kepala suku sebagai raja. Teori yang kedua adalah teori kesatria. Teori ini didukung oleh Bird, Bose, Mukherjee, dan Mons. Mereka mengatakan bahwa penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia itu disebarkan oleh kaum bangsawan dan prajurit. Gimana ceritanya mereka bisa menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia? Pada saat itu, India mengalami peperangan sehingga mendorong para bangsawan dan prajurit melarikan diri ke Indonesia. Dan ketika mereka datang ke Indonesia, mereka menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Nah, tetapi Mons juga mengatakan bahwa keluarga kesatria banyak yang melarikan diri ke Indonesia untuk mendirikan kerajaan kecil dan menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Teori yang ketiga yaitu teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh Crome. Crome menyatakan bahwa proses masuknya Hindu Buddha ke Indonesia itu dipelopori oleh para pedagang dari India. Ingat, para pedagang India itu sudah lama berdagang di Indonesia. Awalnya mereka berdagang, lama-lama menetap, dan mereka membangun pemukiman, buat rumah, menjalin hubungan dengan penduduk pribumi Indonesia, dan juga memilih untuk menikah dengan perempuan asli pribumi Indonesia. Lama-kelamaan mereka menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Teori Sudra. Teori Sudra dipelopori oleh von van Weber. Dia mengatakan bahwa proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia dipelopori, disebarkan oleh para Buddha atau pekerja kasar. Kaum Sudra atau pekerja kasar para Buddha meninggalkan daerahnya yaitu India, bertujuan datang ke Indonesia untuk mengubah kehidupannya yang lebih baik. Dalam rangka mengubah kehidupannya yang menjadi lebih baik, dia juga menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia, ke masyarakat pribumi. Nah, teori yang terakhir yaitu teori arus balik. Teori arus balik ini dikemukakan oleh Bors dan George. Mereka mengatakan bahwa proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia itu melibatkan peran aktif bangsa Indonesia sendiri. Nah, perkembangan agama Hindu Buddha yang pesat di Indonesia rupanya sampai terdengar ke Indonesia, ke masyarakat Indonesia. Hal ini membuat kaum terpelajar tertarik untuk berguru, belajar ke India. Kaum terpelajar Indonesia pergi ke India, memperdalam dan mempelajari ilmu agama Hindu-Buddha. Setelah mereka mendapatkan bekal ilmu yang cukup, mereka balik ke Indonesia. Mereka mengajarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia, ke penduduk pribumi. Nah, begitu anak-anak. Sudah selesai teori penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa kuisnya ya.